Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk hadir ya ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah mahar ya. Dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah membahas masalah ukuran atau kadar sedikit dan banyaknya mahar ya. Gitu. Sekarang kita akan membahas tentang al-mughalatu fil muhur. Mughalat itu artinya berlebihan di dalam mahar. Bagaimana hukumnya? Nah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Islam ya itu tidak menggunakan perspektif al-madiyah ya, materialistik ya. Islam tidak matre gitu ya. Dalam syariat Islam itu tidak, yang diukur bukan materi ya. Karena kalau orang ukurannya materi dia akan berlebihan dalam masalah mahar. Nah, bahkan bisa jadi ya, kalau mahar itu berlebihan ketika seseorang keluar dari majelis akad nikah gitu, mereka akan membicarakan masalah mahar. Yatahaddatsuna anil mahar. Oh berapa tadi maharnya? Berapa ratus juta dan seterusnya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian seakan-akan mereka keluar dari apa? Ya, dari belanja barang gitu ya. Dan wanita dalam Islam bukanlah barang. Ya, bukanlah barang yang ada di pasar yang diperjualbelikan untuk seorang laki-laki gitu ya. Tidak demikian. Nah, oleh karenanya berlebih-lebihan dalam mahar itu memiliki dampak negatif. Kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Yang pertama, kalau ada pernikahan dengan mahar yang berlebihan itu menyebabkan kebanyakan para pemuda ya mereka tidak menikah, uzban. Nah, dan para gadis juga tidak punya suami karena terlalu tinggi mahar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terjadi kerusakan akhlak. Baik pada pemuda maupun pemudi. Gitu. Karena mereka apa? Putus asa dari kemampuan untuk menikah. Akhirnya karena tidak bisa menikah, mereka akan rusak akhlaknya, mungkin mencari penyaluran. Misalnya ke apa? Ya, ke tempat-tempat pelacuran atau mungkin melacurkan diri dan seterusnya. Itu bahayanya kalau mahar terlalu tinggi, terlalu membebani. Lalu akan muncul penyakit jiwa ya.
baik pada para pemuda maupun para pemudi ya. Kemudian banyak nanti anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya. Gitu ya. Kemudian bisa juga akan terjadi penipuan yang dilakukan oleh wali. Ya, dia akan mengangkat tinggi harga mahar untuk wanita yang berada di bawah kewaliannya. Nah, ini di antara hal-hal yang buruk yang akan muncul dari berlebihan dalam masalah mahar. Dan yang terakhir, tentu saja akan membebani para calon suami di atas kemampuannya, dan itu bisa memunculkan permusuhan. Nah, dari si laki-laki kepada calon istri atau kepada keluarganya. Nah, kalau mahar itu berlebihan. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, ada seorang laki-laki ya, melamar wanita yang dicintainya. Dan si wanita ini juga menyukai laki-laki tersebut. Ketika orang tua dari si laki-laki ini nembung, gitu ya, nembung, lalu keluarga si wanita itu minta, itu dulu ya, sekitar tahun ya 2003-an lah, 2003-2002 ya kalau tidak keliru. Nah, lalu keluarga si perempuan itu minta kepada si laki-laki untuk menyediakan uang sekitar 10 juta. Lalu orang tua si laki-laki keberatan, karena bukan keluarga yang punya ya. Akhirnya ibu dari si laki-laki itu menyuruh anaknya tidak perlu melanjutkan pernikahan ini, cari saja perempuan yang lain. Nah, gitu ya. Karena ini udah matre ini keluarganya ya. Sampai menentukan harus memberikan uang sekitar 10 juta pada tahun 2002 ya, 2002. Ya, kalau tidak keliru ya. Tahun 2002. Ya. Bapak Ibu dan nyawa sekalian, itu ya memberatkan. Nah. Lalu apa hukumnya secara syariat? Mahar yang berlebihan itu. Saya Abu Malik Kamal bin Asad Salim bin As-Said Salim mengatakan wal hasilu fi hukmil mughalati fil muhur bin nazri fi al adillatil warida fi hadzal bab an yuqal ya. Hukum berlebihan dalam mahar pada akhirnya dengan memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam bab ini, nah, maka yang pertama al-masru' takhfifus shadaq wa adamul mughalat fihi. Yang disyariatkan ibu-ibu, bapak-bapak ya, mahar itu ringan, yang masru', ringan dan tidak berlebihan. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, apa kata Nabi? Khairus shadaqi aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan, gitu. Nah, ini perlu diketahui ya oleh orang tua dari anak perempuan. Ya, kalau ada di antara bapak ibu punya anak gadis, ingat hadis ini ya. Khairus shadaq aisaruh. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Itu sebaik-baiknya yang akan mendatangkan keberkahan. Lalu Bapak Ibu, Syekh Abu Malik mengutip perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menampilkan hadis-hadis berkaitan dengan mahar. Beliau mengatakan fatadammanat al-hadis, maka hadis-hadis tentang mahar itu mengandung pengertian anna al-mughalat fil mahar makruhatun fin nikah. Bahwa berlebih-lebihan dalam mahar itu makruh dalam pernikahan. Wa annaha min qillati barakatihi, dan sesungguhnya berlebihan dalam mahar itu merupakan apa? Sedikitnya keberkahan. Ya, wa usrihi, dan berat itu ya. Itu kata Ibnu Qayyim. Umar Ibn Khattab sendiri beliau mengatakan, ketahuilah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar kepada wanita. Ya, fa innahu law kana mukramatan fid dunya aw taqwa min indillahi azza wajal kana aulakum bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya andai kata mahar itu sebuah kemuliaan di dunia
dan merupakan ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka orang yang paling utama mendapatkan kemuliaan itu adalah Nabi. Lalu berapakah mahar Nabi? Ma'asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi aksar min isnatai asrata uqiyah. Tidaklah Nabi memberikan mahar kepada istri-istrinya, tidak pula putri-putri beliau diberikan mahar lebih dari isnatai asrata uqiyah. Tidak lebih dari 12 uqiyah. Nah, itu kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, wa innar rajula la yagli bi shadaqatihi imra'atahu hatta yakuna laha adawah fi nafsihi. Dan sesungguhnya seorang laki-laki, ya, ketika dia harus berlebihan di dalam maharnya kepada wanitanya, sehingga nanti akan muncul permusuhan dalam dirinya. Wa hatta yaqul, sehingga dia mengatakan kullibtu lakum, ya, alqa kirbatin. Jadi kalian telah membebani aku gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, riwayat ini dari Umar disebutkan dalam Abu Daud, At-Tirmidzi, wa Nasai, Ibnu Majah, wa huwa sahih. Ini sahih. Aisyah juga sama, ketika ditanya berapa maharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat kana shadaquhu li azwajihi isnatai asrata uqiyatan wa nassa. Maharnya Nabi kepada istrinya adalah 12 uqiyah dan setengah. 12 setengah uqiyah. Berapakah 12 setengah uqiyah itu? Fatilka khamsumi'ati dirhamin. Fahadha shadaqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Yaitu sebanyak 500 dirham. Itulah maharnya Rasul kepada istri-istrinya. 500 dirham itu berapa kalau diuangkan? Berapa? Tahu nggak? 500 dirham. Paling gampang hitungnya dijadikan dinar dulu. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Ya, 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Berarti kalau 500 dirham itu berapa dinar? Kan 1 dinar 10 dirham. 50 dinar. Berarti 50 kali 4,25 emas, gram emas. Berapa? Kalau diuangkan jadi besar ya. Itu di zaman Rasul SAW. Ya. Rasul punya atau enggak? Rasul orang punya atau orang kaya atau orang miskin Rasul itu? Kaya tapi hidupnya sederhana. Dalam urusan mahar ya segitu, 500 dirham. Tapi tidak lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam mengatakan paman da'at nafsahu ila an yajida sadaqa ibnatihi ala sadaqi banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allawati hiya khairu khalqillahi fi kulli fadilatin. Apabila ada orang ya, terdorong untuk menambah mahar atau membesarkan mahar untuk anak perempuannya melebihi mahar yang didapatkan oleh putri-putri Rasulullah SAW, di mana putri-putri Nabi ini, Nabi putrinya ada 4, semua menikah, menikah, yaitu Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah sama semua menikah. Nah, kalau ada orang dia meminta mahar ya untuk putrinya melebihi mahar yang diterima oleh putri-putri Rasul, padahal mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah. Fi kulli fadilatin wa hunna afdalu nisa'il alamin, dan mereka itu seutama-utama wanita di seluruh alam, putri-putri Nabi. Fi kulli sifah,
dalam setiap sifatnya, fahuwa jahilun ahmak. Maka orang yang minta mahar lebih melebihi maharnya putri Nabi itu ada orang jahil, orang bodoh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu pula mahar istri-istri Rasul, ummahatul mukminin. Rasul memberikan mahar 12,5 uqiyah itu ma'al qudrati wal yasar, karena belum mampu, ada kemudahan bagi beliau. Wa ammal fakir, sementara orang yang fakir, yang sejenis dengan mereka, fala yambaghi lahu an, maka tidaklah pantas untuknya an yasdukal mar'ata ma la yaqdiru ala wafaihi, memberikan mahar kepada wanita yang dia tidak mampu untuk memenuhinya, min ghairi masyaqqatin, tanpa ada kesulitannya. Dia tidak mampu untuk memenuhinya tanpa ada kesulitan. Itu tidak pantas gitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam masalah mahar, apalagi melebihi maharnya Rasul atau maharnya putri-putri Rasul yang diterima oleh putri-putri Nabi atau oleh isi-isi Nabi SAW. Nah, jika mahar berlebihan itu membebani para suami sementara mereka tidak mampu, maka itu mazmum, tercela. Maka ada seorang laki-laki ketika akan menikahi si wanita, dia bertanya kepada si wanita itu. Di pikirannya dia sudah menentukan, jika si perempuan ini menyebutkan jumlah mahar dan itu memberatkan, maka dia akan meng-cancel. Dia akan cari wanita lain. Ujian pertama, dia tanya pada si calon istrinya ini. Dia tanya, berapa mahar yang engkau inginkan? Oh, boleh. Seorang suami, calon suami boleh bertanya kepada calon istrinya. Kan memang itu haknya istri. Gitu. Si laki-laki ini dia niat dalam hatinya, andai kata si perempuan ini menyebutkan jumlah mahar yang itu memberatkan, dia akan meng-cancel saat itu juga. Tapi katanya qadarullah, pada saat dia tanya kepada calon istrinya jawab terserah. Nah, berarti ini calon istri yang baik. Atau kita tanya, aku bisa ada bilang aku bisa kasih mahar kamu paling 2 gram mahar. Bisa, kalau dia ya nggak apa-apa. Dia tidak punya hak untuk menentukan mahar. Mahar tinggi, yang minta orang tuanya. Kalau ya, tergantung laki-lakinya mau atau tidak, gitu. Tapi sebenarnya mahar itu adalah milik si putrinya itu. Yang punya hak terhadap mahar, hak mutlak mahar itu adalah si calon istri, bukan orang tuanya. Orang tua tidak punya hak sama sekali. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ya gimana itu? Berarti itu top markotop itu. Laki-lakinya dapat rezeki nomplok gitu ya. Nah, mungkin saja Bapak Ibu ada seorang wanita siap dinikahi oleh seorang laki-laki dan tahu laki-lakinya itu miskin, kamu nggak usah pusing mikirin mahar, nanti ku kasih. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, gitu ya. Nah, ini Pak Nasir punya putri siap memberikan mahar ya. Nah, ini top ini. Oh, bukan. Oh, ada ya, alhamdulillah. Saya kira antum ya. Jadi siapa laki-laki yang siap menikahi putri beliau kalau nggak punya mahar? Iya, baik. Itu nggak ada masalah intinya. Secara hukum syariat tidak ada masalah. Nah. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi itulah mahar. Kalau berlebihan, si laki-laki tidak mampu, maka itu fahuwa mazmumun. Dulu kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki, ya, Nabi bilang kepada dia ketika menikahi seorang wanita Ansor, ala kam
tajawwajtaha. Berapa mahar yang harus engkau bayar untuk menikahi dia? Qala ala arba'i awaq. Arba'i awaq. Nah, 4 uqiyah. 4 uqiyah. 4 uqiyah itu ya lumayan. Jika 12,5 uqiyah 500 dirham, 12,5 itu 500 dirham, berarti kalau 4 uqiyah berapa dirham? Berapa? Kan 12,5 sama dengan 500 dirham. Berarti kalau 4 bagi 3 ya? Kira-kira bagi 3. Sekitar 160 dirham. Kalau didinarkan jadi 150 dirham. 16 dinar ya. 16 kali 2,5 ya. Lumayan juga ya. Lumayan. Nah, lalu Nabi tanya, ala arba'i awaq, kata Nabi, ka'annama tanhituna min aradin hajal jabal. Jadi Nabi menanyakan itu seakan-akan Nabi keberatan. Kok tinggi sekali gitu. Lah bukankah Nabi 12,5 uqiyah? Ini kan cuma 4 awak. Karena laki-laki tersebut orang fakir. Laki-laki yang dimaksud disebutkan dalam hadis ini, ya hadis riwayat Imam Muslim ini adalah orang yang miskin. Dia terlalu membebani dirinya 4 uqiyah. Begitu juga ada dulu seorang sahabat namanya Abu Hadrad Al-Aslami. Dia datang kepada Nabi minta fatwa tentang mahar untuk seorang wanita yang mau dinikahinya. Lalu kata Nabi, kam amhartaha, berapa mahar yang akan kau berikan untuknya? Qala mi'atai dirham. Mi'atai dirham itu 200 dirham. 200 dirham sebanyak 20 dinar, betul ya? 20 dinar. Nah, ini pun Nabi menunjukkan keberatan dengan pernyataan si laki-laki tadi. Apalagi Nabi tahu persis Abu Hadrad Al-Aslami ini adalah laki-laki yang miskin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, fahadza ingkarun minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala iksaril mahri binisbah li hali haula'il azwaj. Ini merupakan pengingkaran dari Nabi kepada banyaknya mahar. Ya, binisbati li hali haula'il azwaj. Apabila dilihat keadaan mereka para calon suami ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa mahar putri-putri Nabi, isi-isi Nabi itu ya bagi Nabi tidak banyak. Maka mahar itu harus disesuaikan dengan keadaan suami. Nah, ada juga anak Nabi yang maharnya sedikit. Siapa? Fatimah. Ali itu orang miskin. Bapaknya juga miskin. Ketika Ali mau menikahi Fatimah, ya Rasul tanya, Rasul nyuruh Ali atiha syai'an, kamu berilah sesuatu itu untuk Fatimah. Apa kata Ali? Qala ma indi min syai', aku enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Lu mau nikahi anakku kok enggak punya apa-apa, kira-kira begitu. Ya, Ali orang miskin ya, sahabat miskin. Ma indi min syai', tapi meskipun miskin beliau terhormat. Ya. Lalu ditanya oleh Nabi, qal fa'aina diruka al-khatmiyah, lah mana baju besimu itu? Qala Ali hiya indi, ya ada, baju besiku ada, kata Ali. Apa kemudian kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW, fa'atiha iyyahu, ya udah berikan aja itu baju besimu, berikan kepada Fatimah putriku sebagai mahar, karena Ali nggak punya apa-apa. Nah itu ya, itu saran atau nasihat Nabi kepada Ali, hadis sahih ya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu pertanyaannya atau penjelasan berikutnya, bagaimana jika laki-laki itu orang kaya, penghasilannya aja per bulan 1 M misal, ada nggak ya? Ada ya, atau 1 MM-an ya. Atau 1 bulan penghasilannya katakan di atas 20 juta misalnya. Banyak sedikit itu? Ya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Pak, yang dimaksud mahar itu sebetulnya pada waktu disebutkan dalam kitab qabul itu, atau oleh-oleh ataupun untuk
proses pernikahan. Nah, ya. Mahar itu yang diberikan oleh laki-laki calon suami kepada calon istrinya. Murni untuk istrinya. Adapun oleh-oleh bawaan itu bukan termasuk kategori mahar. Atau uang untuk membantu pesta pernikahan itu bukan termasuk mahar. Nah, biasanya gitu Pak ya. Keluarga perempuan mau ngadain pesta. Lalu dia ngasih tahu, "Mas, kira-kira pesta pernikahannya karena nyewa gedung habisnya 30 juta. Terserah jenengan mau bantu berapa," kan gitu ya. Ada yang begitu, ada yang kita bagi dua. Kan ada yang begitu juga ya. Ada yang mengatakan terserah. Nah, itu apakah termasuk mahar? Bukan. Itu di luar mahar. Iya, itu tidak wajib. Andai kata laki-lakinya nggak punya, nggak bantu, nggak usah. Nah, yang penting senang, yang penting ada saksi. Kalau ngundang, apakah harus ngundang orang banyak? Tidak harus gitu. Nah, orang kadang-kadang kan gitu gengsi ya. Masa pernikahan anakku yang terakhir, cuman menyembelih kambing 1 tok kan gitu. Cuman ngundang orang 20 tok kan enggak deh. Harus di gedung. Itu harusnya. Kalau memang begitu keinginan orang tua si perempuan ya, dia tanggung sendiri gitu. Tapi ya boleh dia cerita kepada calon suami. Ya baik, saya tuntaskan sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kalau laki-lakinya kaya, ada kelapangan rezeki, nah, maka boleh dia memberikan mahar sesuai kemampuannya gitu. Nah, tapi tadi di sini dikutip lagi perkataan Umar, jangan berlebihan dalam memberikan mahar kepada wanita. Itu ya. Walaupun waktu itu ada seorang wanita protes kepada Umar. Dia mengatakan, ya, fa'aradat lahu imra'atun min Quraisyin faqalat ya Amirul Mukminin. Datanglah seorang wanita kepada Umar dari kalangan Quraisy, dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kitab Allah Azza wa Jalla ahaku an yutba'a au qauluk." Yang berhak diikuti adalah kitab Allah atau perkataanmu, katanya. Qala bal kitab Allah Azza wa Jalla. Loh, jelas yang harus diikuti adalah Al-Qur'an, kitab Allah Azza wa Jalla. Lalu si perempuan itu bilang, ya, qalat nahaitan nasa anifan an yughalu fi suduqin nisa. Tadi engkau melarang orang-orang untuk memberikan mahar kepada wanita secara berlebihan. Sementara wallahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihi wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan kalian memberikan kepada salah seorang dari istrimu itu qintara. Apa itu qintara? Amwalan katsira. Harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka jangan engkau ambil sedikit pun dari harta yang sudah engkau berikan itu. Qintara tadi. Qintar itu al-amwal al-katsira. Wanita ini bilang, Al-Quran saja menyebutkan harta yang banyak. Nah, lalu Umar bilang, kullu ahadin abqahu min Umar, kullu ahadin abqahu min Umar, kullu ahadin abqahu min Umar. Apakah seorang lebih fakih daripada Umar? Sampai 3 kali diulang. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar berkata kepada orang-orang, inni nahaitukum an tughalu fi sudukin nisa'i. Ya, ala falyafal ar-rajulu fi malihi ma badalahu. Aku melarang kalian berlebihan dalam mahar wanita. Ketahuilah, hendaknya seseorang itu melakukan memberi mahar dari hartanya sesuai dengan kemampuan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dan sekalian, manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka perlu diperhatikan keadaan calon suami, keadaan ekonominya. Maka janganlah dituntut ya, melebihi dari kemampuan si calon suami itu. Jangan sampai dia pinjam uang gara-gara untuk mahar. Itu. Gitu ya. Fa in kana qadiran, tapi kalau dia mampu lam yukrah lahu azyada fil mahar. Tidak dimakruhkan baginya untuk memberi tambahan pada mahar. Nah, kecuali
jika dia meninggikan maharnya dalam rangka untuk apa? Kesombongan gitu ya. Menunjukkan kemewahan. Fa innahu yukrahu hina idzin wallahu alam. Nah, dalam keadaan seperti itu makruh. Jadi dia ingin semua orang tahu maharku ini mobil Alphard. Wah. Rumah mewah di perumahan mewah plus uang 1 M sambil membusungkan dada. Nih maharku ini. Nah, sebenarnya kalau dia mampu boleh, tapi ketika ada maksud sombong menunjukkan kemewahan dirinya, itu makruh. Tapi kalau enggak, boleh. Karena dia calon istriku dan aku punya kemampuan ekonomi yang kuat, ku beri mahar misalnya 100 juta, ya boleh. Tidak ada masalah. Maka kembali pada kemampuan calon suami. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang berlebih-lebihan dalam masalah mahar. Baik. Ya, silakan. Mahar kan itu haknya perempuan. Ya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, kalau dipakai suami untuk istilahnya untuk usaha ataupun untuk mulai usaha begitu. Tadi janganlah kalian la ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kalian ambil mahar yang sudah diberikan kepada isi-isi kalian itu sedikit pun gak boleh ambil. Suami tidak boleh, haram bagi suami mengambil mahar yang sudah dia berikan kepada istrinya illa biizniha. Illa biizni, kecuali dengan izin istrinya. Kalau istrinya bilang, "Mas, kita mau usaha ya?" "Iya ya." "Ada modal nggak?" "Nggak ada, tapi pengen usaha." "Gimana ya caranya?" "Yaitu mahar yang dulu pernah engkau berikan kepadaku silahkan dipakai." Istrinya ngomong gitu, boleh atau tidak? Boleh gitu. Karena istrinya mengizinkan gitu. Nah, maka itu mahar itu hak mutlak seorang istri. Kalau istri nggak ngomong gitu ya jangan. Apalagi suami yang minta, "Sini mahar dulu ya aku kasih, mana sini?" Wah, dipaksa. Padahal istri merengut gitu, "Sini cepet." Nah, ini dosa dia. Nggak boleh karena dilarang. Nanti kamu maharnya segini, besok mahar itu untuk kita usaha. Nggak bisa. Ya. Jadi mahar itu murni milik seorang wanita gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi itu nggak bisa. Maka nanti ada pembahasan as-shadaqu haqqun lil mar'ati wa laisa li awliyaiha. Mahar itu hak wanita. Bahkan walinya pun tidak berhak, walinya. Orang tuanya tidak berhak. Yaitu Pak Surono ya. Nggak boleh tuh suami bilang gitu. "Ini mahar yang aku berikan untukmu. Suatu saat nanti kita jadikan modal usaha." Itu namanya apa itu? Bukan mahar. Janjian itu ya. Janjian nabung untuk usaha gitu ya. Bukan mahar, berarti dia nggak ikhlas tuh ngasih. Nah, itu nggak boleh. Mahar diberikan oleh laki-laki dengan mengucapkan, "Ini nanti buat modal usaha kita." Itu tidak boleh. Karena apa? Karena menyelisihi ayat Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 20 tadi. Di mana Allah mengatakan, "Fala ta'khudhu minhu syai'a." Janganlah kalian mengambil dari mahar itu sedikit pun. Sedikit pun tidak boleh diambil. Yaitu Pak Surono. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan. Nah. Apa? Apa istilahnya? Uang pengayit. Apa uang pengait itu, Pak? Pernikahan. Dari pihak perempuan menentukan sekian misalnya 200 juta sanggup. Kalau sanggup dia, ya. Kalau nggak sanggup, gitu.
Karena permintaan dari keluarga ya. Lah kalau si laki-lakinya sanggup, tidak ada masalah. Nah, cuman itu tidak masru ya, karena membebani calon suami dari anak perempuannya. Iya kalau dia mampu. Coba bayangkan, jika si laki-lakinya tidak mampu, padahal mereka berdua saling mencintai, apa yang terjadi? Kisruh. Bahkan mungkin perempuannya bisa gila itu. Iya nggak? Ditinggal oleh calon suaminya karena dia nyari. Wah kalau di pulau ini mahal, saya pergi aja ke Jawa, di Jawa banyak yang murah kok. Nah, misalnya. Nah itu tidak masru, ghairu masru, tidak disyariatkan, yaitu. Ya orang yang mensyaratkan tadi mahal tadi, al-mughalat fil apa? Ya dalam biaya lah ya. Kalau bukan mahar, namanya bukan mahar ya, uang panaik. J itu. J. Tapi tadi kalau si laki-lakinya sanggup, nggak ada masalah. Nah, J itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Tidak boleh illa biizniha. Syaratnya tadi illa biizniha, kecuali dengan izin si istri. Ya. Ke masjid Al-Quran. Iya. Harus izin istri. Iya. Tadi illa biizniha, kecuali dengan izin istrinya. Kalau istrinya nggak mengizinkan, nggak boleh kamu enak aja pakai sajadah ini. Nggak boleh. Iya. Harus atas izin dari istrinya. Yaitu. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Saya kira ini sementara yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.